Halo anak-anak kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya di Mapel Sejarah. Materi, oh sorry maaf, kemarin ya. Kan kalian PTS, materi sebelumnya itu, sebelum PTS, itu ada kisi-kisi. Sebelum kisi-kisi, waktu itu kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam ya. Nah, kerajaan-kerajaan Islam yang akan kita bahas sekarang adalah Makassar. Siapa yang pernah ke Makassar? Oke, kalau yang belum ke Makassar, semoga nanti bisa main ke sana ya. Kalau yang udah pernah, kamu harus ingat bahwa di Makassar itu dulu ada kerajaan Islam namanya Goa Talo. Goa Talo, tulisannya seperti ini ya. Set. Tuh. Nah, Kesultanan Makassar itu berawal dari kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Sebenarnya ada dua ya awalnya ya. Kedua kerajaan ini sepakat untuk bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa gitu ya. Terus adapun Raja Talo menjadi mangku bumi. Setelah menganut Islam, kerajaan Goa mengganti nama menjadi Kesultanan Makassar sampai sekarang. Jadi nama Makassar itu berawal dari perpaduan antara kerajaan Goa dan Talo gitu. Nah, sejak saat itu baru berganti Makassar. Nah, Kesultanan Makassar ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Nih tokohnya ya, Sultan Hasanuddin pada 1652-1669 Masehi. Di tahun 1660 terjadi Perang Makassar. Perang Makassar ini ternyata disebabkan oleh persaingan dagang antara Kesultanan Makassar dan Kerajaan Bone. Bone itu adalah salah satu kerajaan kecil yang dikuasai oleh Makassar waktu itu. Jadi ada persaingan di situ ya. Nah, Bone ini mendapat dukungan dari Belanda. Sedangkan Makassar itu musuhnya Belanda, gitu ya. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan, ya, dan terpaksa menandatangani namanya ini Perjanjian Bongayah, gitu ya, yang sangat merugikan Kesultanan Makassar dalam perdagangan yang dimonopoli VOC. Untuk mendapat pemahaman yang mendalam, kalian bisa baca buku lagi ya tentang buku IPS ya, ini kelas 7 ini sama ya di halaman 270 boleh ya kalau di buku cetak ya. Terus kemudian nah ini adalah petanya ya. Kalau di sini kalau daerah Sulawesi sebelah sini yang berarti yang kakinya yang udah bawah itu ya. Yang selatan ini Sulawesi Selatan atau Makassar ini nih yang warna merah nih berarti Goa nih. Kalau Bone itu di sini ada Sopeng, ada Wajo gitu. Terus ada masyarakat Toraja tuh sebelah sini nih Toraja ada Luwo gitu ya. Oke. Nah, di sini ada titik-titiknya apa ya? Kita lihat. Oh, kemarin kayaknya sudah pernah mirip seperti yang pernah saya tugaskan waktu itu ya. Setelah membaca tentang Kesultanan Makassar, coba kalian tuh jawab pertanyaan di tabel ini. Kalian nanti di screenshot aja ya. Kesultanan Makassar, ya. Apa sumbernya apa aja yang sumber yang tak kamu tahu ketika kamu tahu tentang Makassar gitu loh. Jadi sumbernya misalkan dari buku apa gitu, dari literatur apa atau dari internet apa gitu, ditaruh di sini namanya ya. Terus kemudian lokasinya itu ya lokasi Makassar itu kalian bisa di searching di internet ya bahwa Kerajaan Guatalo letaknya di Makassar. Kan Belendus Makassar aja juga nggak apa-apa gitu kan udah dicontohin di sini. Nah, raja-rajanya coba kamu tulis ya. Tadi yang nama rajanya siapa gitu atau kamu kalau kenal apa raja yang lain boleh tulis juga ya selain eh, yang tadi ditulis di situ boleh loh dilihat di internet nggak apa-apa ya biar lengkap catatannya.
Terus peninggalan. Jadi Kerajaan Makassar ini punya peninggalan apa gitu. Boleh dilihat di internet. Setelah mencari informasi tambahan mengenai Kesultanan Makassar dan mengisi tabel di atas, lanjutkan untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, lanjut lagi ya. Ada pertanyaan berapa di sini? Ada 2 ya. Iya, ada 2 soal ya. Coba, mengapa Kesultanan Makassar menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur? Jadi kan Makassar atau Sulawesi itu kan ada di Indonesia bagian timur ya. Gitu. Kalau Jawa itu Indonesia bagian barat. Kalau kita tuh barat. Tapi kalau Makassar atau Sulawesi itu bagian timur. Kenapa di daerah mereka itu atau Kerajaan Makassar itu ramai pedagang di sana, apa yang membuat mereka pada datang ke Makassar? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana strategi VOC dalam menguasai Kesultanan Makassar? Tadi kan VOC kerjasama dengan siapa di atas? Sama Kerajaan Bone. Nama tokohnya adalah Arupalaka. Nah, strategi yang dilakukan oleh VOC apa gitu? Bolehlah kamu ceritain tentang Bone, ceritain tentang Arupalaka, boleh ya. Jadi, hari ini membahas mengenai Makassar. Oke. Coba kita lihat ya di sini biar kamu tahu ya. Tokoh ya, Sultan Hasanuddin. Nah, nih. Ini tokoh namanya Sultan Hasanuddin. Ini raja kerajaan Gorontalo ya atau Makassar ya, nih ya. Ada yang fotonya warna merah, ada yang hitam putih gitu ya. Jadi ini memang topi khas di Makassar saat itu ya. Ini namanya adalah Raja atau Sultan ya, Sultan Hasanuddin. Dia itu mempunyai julukan. Julukan Hasanuddin adalah Oke, di sini langsung. Julukannya adalah Pangeran Ayam Jantan dari Timur. Kalau Pangeran Sabrang Luar itu Pati Unus ya, maaf ya. Ayam Jantan dari Timur. Ayam jantan itu kan jago ya, gitu, ayam jago. Jadi disebut oleh VOC bahwa dia itu adalah jago yang berani, ya, ayam jago yang berani dari timur, karena memang Makassar itu letaknya di timur, Indonesia bagian timur, begitu, anak-anak. Jadi hari ini belajarnya mengenai Kerajaan Makassar atau Kerajaan Gorontalo. Oke, jika ada pertanyaan, ditanyakan di grup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.